Beras yang kita konsumsi dominan karbohidratnya. Mudah-mudahan yang hadir nggak ada yang kena diabetes nggih. Ada. Oh ada. Nih, penjaringan. Pinten Pak kadar gulanya? 208. Waduh, ini rada aman. Kadang-kadang nganti yang 500 Pak. Pernah 900. Wah 900 Pak. Dan penanganan penyakit diabetes saat ini mohon maaf juga seringkali keliru. Sehingga akhirnya menimbulkan penyakit lain. Kenapa? Karena bangsa kita di dunia medis dikuasai oleh Big Pharma. Bangsa kita cuma jadi semacam kelinci percobaan. Padahal dulu bangsa kita menguasai sistem pengobatan namanya sistem pengobatan enzymatic biomolekul. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam lawatan kita kali ini, kemarin kita mulai dari Tulungagung, hari Minggu kita di Tulungagung, terus tadi malam kita di Pendopo Kabupaten Cilacap mengadakan jamasan pusaka. Terus tadi pagi masih di Pendopo Kabupaten Cilacap kita mengadakan kegiatan tutupan suro, sekaligus kita diminta untuk memberikan orasi budaya di Pendopo Kabupaten Cilacap. Nah, malam ini kita di rumahnya Mas Penewu Joyo Suprianto, sarjana ekonomi. Beliau pemerhati budaya, beliau juga pamong desa, beliau juga anggota kita yang ada di Bantul. Rumah beliau ada di Banjarbaru, Gilang-Harjo, Bantul. Kita akan mengadakan Gendu-Gendu Rasa Sarasan Budaya dengan mengangkat tema Peradaban Nusantara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem Kertoharjo. Karena ketika bicara tentang gemah ripah loh jinawi, ini leluhur kita berkali-kali memberikan wejangan bagaimana hidup kita bisa subur makmur, toto titi tentrem Kertoharjo. Orang yang benar-benar Jawa tentunya hidupnya akan ayem tentrem, akan gemah ripah loh jinawi. Kalau para pemirsa kok hidupnya belum gemah ripah, belum ayem tentrem, tentunya berarti belum Jawa. Dan kita perlu kita renungkan di mana letak kesalahan-kesalahan kita sehingga hidup kita belum subur makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem Kertoharjo. Nanti para pemirsa bisa kondo takon di komentar, dan bagi Bapak semua yang hadir, di konsep kita tidak ada tanya jawab Bapak. Kalau tanya jawab itu kan seolah-olah Bapak tanya kami yang paling pinter gitu ya. Di konsep kami, karena kami adalah lembaga pengkajian, konsepnya adalah kondo takon. Jadi Bapak nanti bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya, tidak harus bertanya. Yang penting karena kita berbentuk lembaga kajian, yang kita harapkan yang disampaikan adalah sesuatu yang argumentatif dan sesuai literasi. Nah, para pemirsa, sebelum kita lanjut di tema kita persilahkan kepada Mas Penewu Joyo Suprianto, sarjana ekonomi, selaku tuan rumah untuk memberikan sambutan atau atur pambagio harjo. Kalau semua nggak akan Sebanwun Romo Sutrimo Rekso Budaya
Rahayu. Rahayu. Rahayu sagung tumati. Para bini sepuh, para sesepuh dalah haji sepuh ingkang satuhunan dalam sedaya, saya ingkang sami lenggah wonten rompok griya menika lan ing pundi papan para pandemen Yayasan Raket Prasaja, pamirsa ingkang boten kula saged sebat setunggal-setunggalipun satuhu nandalem sedaya ingkang luhuring budi. Bingah raos ing manah pinurwakan boten kendhan ngluhuraken asma Pangeran Gusti ingkang Maha Agung. Kapurba krana berkahipun gumularing bagas kasarasan kawilujengan ingkang kajiwa kasalira dhateng kita sedaya. Bahagia rasanya dalam Supriyanto adalah para kadang kaca budaya wonten ing Kalurahan Gilangharjo, yang mana pada kesempatan malam hari ini kanugrahan nampi rawuhipun Rama Sutrimo beserta dengan segenap tim Yayasan Raket Prasaja berkenan cumondok kersa lenggah Romo. Kami sangat bahagia dan senang sekali, dan rasanya ini merajut wujud persaudaraan sejati. Sesama kita mencintai, melestarikan, memetri kabudayaan Jawi. Bahagia ketika dalam bersama dengan masyarakat yang ada di Gilangharjo, di Kapanewon Pandak, di Kabupaten Bantung Ngayogyakarta, boleh dan bisa bermitra bersama dengan Yayasan Raket Prasaja, yang mana sangat begitu concern menjadi sebuah lembaga pelestari budaya dengan kajian-kajian yang sangat begitu komprehensif, memaknai nilai-nilai keluhuran, kemartabatan, kemuliaan, peradaban budaya Nuswantara, tentunya khususnya budaya Jawa, yang ini sangat cocok dan selaras dengan semangat kami semua Romo yang ada di Kalurahan Gilangharjo. Jadi malam hari ini saya didampingi para pemerhati dan pelaku budaya dalam kelompok yang namanya Desa Budaya Kalurahan Gilangharjo. Kami di Gilangharjo saat ini nembe nedeng-nedengipun baru semangat-semangatnya dalam rangka melestarikan dan dudah-dudah gugah-gugah menggali nilai-nilai keluhuran peradaban yang kita ada, mengangkat, melestarikan dan mentransformasikan, dengan harapan ini semua akan menjadi sebuah bentuk kebanggaan dan jati diri buat masyarakat dengan semangat rumangsa andarbeni meluang rungkepi mulat saliro angroso wani budaya Jawa adiluhung ini. Milo kasinggihan rawuhipun Rama Sutrimo beserta dengan tim dari Yayasan Raket Prasaja gungan samangke paringipun pendharan Rama memaknai arti dari keluhuran budaya Jawa, kalajeng Jawa ingkang sangat begitu luar biasa, penuh dengan filosofi, tuntunan, tatanan dan tontonan, termasuk di dalamnya keluhuran peradaban dan bumi yang subur makmur. Maka tema pada kesempatan malam hari ini kita angkat bumi Jawa Nuswantara, bumi Gemah Ripah Lok Jinawi, Kerto Raharjo Toto Titi Tentrem
ingkang samangke, harapan kita bersama kita bisa memaknai kebanggaan ini untuk nantinya menjadi sebuah bentuk dan tanda kecintaan, melestarikan, menjaga, merawat, dan kita dengan bangga membudayakan, membiasakan menjadi sebuah bentuk tradisi dan budaya kehidupan masyarakat madani wonten ing Kalurahan Bilangharjo mriki. Rasanya demikian, Romo, sebagai pengantar kami selaku wakil dari teman-teman penggiat budaya di Kalurahan Bilangharjo. Nampi rawuhipun Romo Sutrimo dari Yayasan Raket Prasojo sangat senang dan bersyukur sekali. Untuk selanjutnya sawetahipun monggo Romo samangke wedharan memaknai keindahan keluhuran peradaban bumi Jawa, filosofinya, sejarahnya, kesuburan tanah Jawanya, dan nilai-nilai falsafah ataupun filosofis yang itu akan menjadi sebuah pegangan jati diri kita sebagai masyarakat yang ada di bumi Jawa menika. Raosipun menika monggo Romo lan sepenuhnya bersama dengan rekan-rekan dan teman-teman semua, mari kita bersama Romo Sutrimo kagem sarasean budaya Gendu Roso. Ada kekurangan kesalahan saking arah menapa kemawon anggen kula nanggapi rawuhipun Romo Sutrimo estu nyuwun gungan, mohon dimaafkan, dan saktahipun wedal kita caosaken dhateng Romo Sutrimo. Sumangga, mari Romo. Nggih, matur nuwun Mas Peneu Joyo Supriyanto. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih sekali atas segala sambutannya. Yang Jawi ini ketekan dayon kan gupuh, aruh, lungguh, suguh, semuanya komplit. Nah, para pemirsa, ketika bahasan ini yang memilih adalah Mas Supriyanto. Mas Supriyanto ingin membahas bagaimana orang Jawa itu tentunya subur makmur, ya, ayem tentrem, gemah ripah loh Cinawi, toto titin terem kertora harjo. Nah, ini harus kita pilah ketika bicara Jawa, Nusantara, gemah ripah loh Cinawi, ya, toto titin tentrem kertora harjo. Jawa sebenarnya tidak bisa, Jawa selama ini kan merupakan value. Jawa bukan teritorial. Selama ini banyak orang menganggap Jawa itu adalah teritorial. Leluhur kita dulu kalau bicara tentang teritorial itu adalah Nuswantoro. Nuswantoro, terus kalau nggak salah tahun 1973 LIPI memutuskan kata Nuswantoro menjadi Nusantara supaya untuk mudah mengucapkannya. Nah, Jawa adalah value atau nilai, sehingga semua huruf Jawa ini dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa. Maksudnya apa? Siapapun kita, dari mana asal kita, seberapa tinggi kekayaan kita atau kebodohan kita, kemiskinan kita, yang dipangku kahanan isik mati berarti belum Jawa. Sehingga orang yang Jawa pastinya ayem tentrem, pastinya ayem tentrem, ya. Gemah ripah loh Cinawi, gemah ripah loh Cinawi, toto titi tentrem kertorajo. Ini tentunya orang-orang yang sudah Jawa. Nah, kalau kita semua para pemirsa maupun yang hadir ini belum merasa ayem tentrem, berarti belum Jawa. Apalagi ini yang dipangku isih mati. Nah, yang dimaksud dipangku mati itu bagaimana? Ini contoh mawon ngapunten. Wekdal Mas Supriyanto niku dereng dados kasih pemerintahan Desa Bilangharjo.
Niku teng panjenengan sae gerapya gotong royong ngoten nggih. Tanggane sakit diter keteng rumah sakit. Lah sak sampunipun dadi kasih pemerintahan teng desa Gilangarjo niku nek gak disopo gak gelem nyopo. Malah lagi sepeda motoran lewat koncone malah digleyer-gleyer. Berarti napa dipangku kasih pemerintahan ini wis ora jowo. Ini contoh. Neng kalau yakin Mas Supriyanto mboten ngaten. Nah. Iku masipun Jawa. Jawa artinya selalu selalu hidup, tidak pernah mati tadi. Semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Jadi aksara Jawa itu selalu hidup. Yang jenengan dipangku mati berarti dereng Jawa. Bahkan kalau kita sedikit keluar kota gitu. Orang Israel, orang Yahudi ini menyembah Tuhan yang disebutnya Yahweh. Yahweh itu tulisannya JHWH. Cobi jenengan nek nyerat aksara Jawa ngeten tak nggih damel Jo Ho Wo Ho. Terus orang Israel atau orang Yahudi memaknai Jawa ini adalah Sang Maha Hidup, Tuhan. Orang Jawa memaknai kata Jawa adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Klop toh? Lho nek sakniki wong Yahudi ae wong Israel wae nyembah Jawa. Ning mboten nyembah wong Jawa lho nggih. Lah mosok jenengan gak gelem dadi wong sing Jawa. Lajeng Nusantara itu adalah bicara teritorial. Nah, ketika bicara teritorial kita akan bicara tentang Gemah Ripah, Lok Jinawi. Nusantara itu kaya raya. Nusantara ini subur makmur. Kita pernah dijajah Belanda, Jepang sekian ratus tahun. Kita masih kaya raya. Kita pernah dijajah Kekhalifahan Ottoman 500 tahun masih kaya raya. Kekayaan kita dieksplorasi oleh pihak asing mulai dari Newmont, Freeport. Kita masih kaya raya. Tetapi sayangnya kita belum bisa memaknai dan mengambil hikmah dari kekayaan kita. Bahkan saat ini kita prihatin. Kedaulatan pangan kita sudah tidak lagi kita pegang. Apa buktinya kedaulatan pangan sudah tidak lagi kita pegang? Padahal syarat untuk Gemah Ripah Lok Jinawi tentunya kan kita harus berdaulat pangan. Tanah kita subur makmur, Gemah Ripah Lok Jinawi, tapi kenapa kok kita tidak memiliki kedaulatan pangan? Cobi nun sewu. Ingkang rawuh teng mriki napa tasih ngonsumsi dahar beras Jawa? Pun mboten nggih. Sing dipun dahar beras napa? Berarti niku ampun ngakoni to nek mboten berdaulat panganipun. Kita sudah tidak lagi berdaulat dalam ketahanan pangan kita. Masyarakat yang dikonsumsi beras hasil rekayasa. Kirangan itu nun sewu IR64. Terus ada jenis IR50 dan macam-macam. Bangsa kita digiring mindsetnya. Kalau beras Jawa, padi Jawa itu negatif. Kurang bagus, kurang produktif katanya, kata mereka. Sehingga pada masa Orde Baru, masyarakat ini digiring mindsetnya dicekoi dengan insentivitas pertanian. Harus benar-benar intensif pertanian kita. Bahkan saya pernah dengar cerita dari orang tua kita dulu. Orang tua kita tadi, yang petani tadi, kalau masih menanam padi Jawa dan tidak memakai
pupuk pabrikan ini sampai didatangi oleh Babinsa. Ini cerita orang tua kita. Mudah-mudahan di desa ini nggak sampai seperti itu, tapi saya yakin mungkin ini juga sama Indonesia kok. Bangsa ini benar-benar digiring seperti itu. Akhirnya masyarakat kita mau ndak mau menanam padi yang merupakan referensi dari pemerintah, IR 64 dan sejenisnya. Terus ada penggiringan mindset, yen mangan gaplek niku wong gak duwe. Apalagi non sewu dulu tuh yang konsumsi gaplek yang paling banyak kan Gunung Kidul. Sampai Gunung Kidul terkenal dengan gapleknya. Masyarakat kita digiring mindsetnya yang makan gaplek itu orang miskin. Orang kaya pasti makan beras. Akhirnya semua berlomba-lomba kepingin dadi wong sugih, harus makan beras. Padahal ternyata barangkali saat ini masyarakat kita baru sadar, itu sing sadar. Yang nggak sadar ya tetap mabuk gitu loh. Ternyata beras yang dikonsumsi masyarakat kita saat ini sangat dominan karbohidratnya. Beras IR 64 dan sejenisnya itu dominan karbohidratnya. Tetapi vitamin dan mineralnya tidak seimbang atau bisa dikatakan tidak ada. Ketika karbohidrat itu dominan, otomatis kadar gula, terutama glukosa, itu tinggi. Sehingga saat ini bisa dikatakan dari 10 orang Indonesia, itu 6 orang kena diabetes saat ini. Karena sebenarnya leluhur kita dulu itu sudah memberikan wejangan kepada kita. Yang dibutuhkan manusia itu sebenarnya lebih banyak laktosa daripada glukosa. Tetapi tidak dengan kata laktosa dan glukosa, ingkang saged nembang mocopat mesti nate mireng. Kita diminta untuk cermat membedakan mana manisnya madu dan manisnya gula. Nggih Pak nggih. Ingkang gamelan pesane. Buat nate mireng tuh mocopat itu. Karena manisnya madu adalah laktosa, manisnya gula adalah glukosa. Berarti apa? Leluhur kita sudah lebih cerdas daripada kita. Cuman sayangnya kita sebagai anak turunnya mabuk dogma, akhirnya kita lupa akan kecerdasan tadi. Bahkan nun sewu, yang kalau ningali gamelan gender ngeten iki kula nggih tambah brebes milasan. Karena kenapa? Karena di seluruh dunia ini cuman ada simfoni terlengkap itu cuman 2. Yang pertama gamelan Jawa, yang kedua itu orkestra. Tapi saat ini gamelan untuk pengobatan penyakit akut dan kronis, hak patentnya sudah dimiliki oleh Bernarda de Maillet dari Belgia. Kita punya kekayaan diambil orang, kita diam saja. Pemerintah kita diam saja. Bangsa kita mabuk dogma. Karena dogma itu mematikan nalar. Sepanjang kulon jenengan masih mabuk dogma, tidak akan bisa berkembang. Nah, kembali ke dari Gemari Pahlot Jinawi. Beras yang kita konsumsi dominan karbohidratnya. Mudah-mudahan yang hadir nggak ada yang kena diabetes nggih. Oh ada. Nih, penjaringan. Pinten Pak kadar gulanya? 218. Waduh, ini rada aman. Kadang-kadang nganti yang 500 Pak. Pernah 900. Wah 900 Pak. Dan penanganan penyakit diabetes saat ini mohon maaf juga sering kali keliru. Sehingga akhirnya menimbulkan penyakit lain. Kenapa? Karena bangsa kita di dunia medis dikuasai oleh Big Pharma. Bangsa kita cuma jadi semacam kelinci percobaan. Padahal dulu bangsa kita menguasai sistem pengobatan namanya sistem pengobatan enzymatic biomolecule. Perkataan enzymatic biomolecule itu saya alih bahasakan supaya keren, karena selama ini banyak anak muda yang
terutama yang tidak suka budaya Jawa itu kan mencemooh. Oh, Jawa itu klenik, gugon tuhun, sesuatu yang negatif selalu distempelkan pada kita. Yang dimaksud dengan pengobatan enzimatik biomolekul adalah leluhur kita sudah paham betul bahwasanya manusia, hewan, tumbuhan ini memiliki zat hidup. Enzim itu zat hidup. Sehingga ngapunten zaman cilik dengan tasik menangi. Bayi panas di gecekne godhong dadap serep diteplokne waras. Itu kan enzim, Pak. Jenengan lara weteng tengah wengi bingung obat nggih. Mara teng pawon enten kunir. Nah, niku dimaem. Kunir ini adalah antibiotik alami. Dikemah-kemah keluar enzimnya. Bayi cilik diceprotke godhong kates, dicekokni ini enzim. Cuman kalau yang kunir ya nun sewu kita harus paham zat pewarna alami kunir ini bisa mengakibatkan kanker usus. Jadi untuk mengkonsumsi kunir harus benar. Caranya kunir tadi dibakar dulu. Dibakar, dikupas, terus dikemah-kemah supaya keluar enzimnya. Pengobatan ini luar biasa. Karena itulah jangan heran kalau Majapahit pernah menguasai dunia sepertiga dunia selama 200 tahun. Tentunya tidak mungkin Majapahit bisa menguasai sepertiga dunia kalau ilmu pengobatannya lemah. Coba bayangkan, prajuritnya maju perang terus loro apa sing nambani? Ketika Majapahit menguasai sepertiga dunia, tentunya pangannya, pertaniannya juga maju. Gak mungkin wong maju perang petengi luwe. Sederhana. Tapi pernahkah kita berpikir seperti itu? Selama ini banyak orang yang salah persepsi. Kalau dianggapnya budaya Jawa itu dikiranya sekedar non sewu gender, terus tari-tarian, wayang. Saat ini lagi nek teng Jawa Timur lagi usum mimberot jaranan bandengan. Banyumas ebek. Budaya Jawa tidak sekedar itu. Itu hanya bagian dari budaya Jawa. Tapi budaya Jawa bukan itu. Nah, kembali ke soal padi tadi. Sehingga mudah-mudahan yang hadir ini setelah mendengarkan penjelasan ini, nek percaya nggih, ya mulai sesuk ora sama sego. Padha mawon. Lah apa iki digoroi? Aku gak mam sego ning lontong, entek sak piring. Ya. Kecuali nek enten berasipun beras Jawa. Neng yen mboten percaya, dibuktekke mawon. Saat ini survei membuktikan 10 orang di Indonesia saat ini 6 kena diabetes. Bahkan kemarin di TV itu sempat muncul anak-anak kecil udah kena diabetes, terus harus cuci darah karena ginjalnya kena. Ya. Karena anak-anak kecil itu katanya dipacu dengan vitamin. Ternyata minuman-minuman instan yang dikonsumsi itu kadar gulanya tinggi, kadar glukosanya. Padahal tadi tubuh kita tidak hanya sekedar butuh glukosa, tapi yang dominan sebenarnya harus kita butuhkan laktosa. Dan itu leluhur kita sudah memahami itu. Dan harus kita hilangkan mindset yang mangan gaplek niku wong miskin, wong melarat, harus kita hilangkan. Karena ternyata beras Jawa ini kandungan vitamin, mineral, dan karbohidratnya seimbang. Sehingga zaman dulu mbah-mbah jenengan ora ana ceritane kena diabetes. Mbah-mbah dhisik niku nun sewu tangi turu langsung nang sawah. Maem awan kuat. Karena yang dibutuhkan manusia nggak cuma karbohidrat. Lah nek sakniki nun sewu tiyang kerja teng sawah napa teng bangunan nek ora sarapan dhisik gak kuat. Nah, karena kadar karbohidrat yang dominan ini kan yang dihasilkan kan cuma tenaga.
Nah, ketika kita makan kenyang, ini sebenarnya akan ada dampak lain. Orang setelah wareg makan kenyang pasti ngantuk. Kenapa? Karena ketika pencernaan kita memproses karbohidrat, ini menggunakan energi lain, termasuk energi mata kita. Itulah sebabnya nek wong mangan wareg mesti malah tambah ngantuk. Mun ngalami Mas nggih? Nah, mesti ngantuk. Sehingga coba saat ini dicari kembali beras Jawa, padi Jawa. Sing teng mriki enten napa beras Jawa napa? Gogo, mendek wangi, mendek susu, pandan wangi, raja lili tasih enten nggih. Nah, beras hitam, beras merah. Nek wonten nggih pun sesuk rasa maem IR 64. Kalau umpamanya kita nun sewu, kira-kira nun sewu di desa ini siap nggak untuk nanam beras apa padi Jawa? Siap. Nah, ini tentunya kalau nanti Gilang-Harjo ini menanam padi Jawa, terus cara menanamnya juga nun sewu organik, tentu memiliki nilai lebih. Ya. Jangan khawatir nanti hasilnya tidak misalnya kurang produktif, jangan khawatir. Jadi kita kembalikan kejayaan kedaulatan pangan kita yang saat ini kita sudah terampas kedaulatan pangan kita. Karena bangsa kita saat ini sudah tergiring mindset tentang beras yang ada, dan bangsa kita saat ini kehilangan kedaulatan pangan. Sampai seringkali negara harus impor, pemerintah harus impor. Coba kita bayangkan, suatu negara yang pangan saja ketergantungan, ini sangat lemah. Kira-kira nanti kita diembargo beras saja udah mati semuanya. Minimal do bengkerengan. Soalnya toko tonggo-tonggo jalan sing biasanya jual beras tidak lagi jual beras. Karena diembargo. Kita saling berkonflik antar saudara ming rebutan beras. Ini sangat berbahaya kalau tidak cepat kita sadari. Nah, seharusnya bagaimana? Satu, kita kembalikan padi Jawa. Yang kedua, kita kembalikan polo pendem. Ya. Karena polo pendem itu juga termasuk kedaulatan pangan. Mudah-mudahan teng mriki tasik nemu anu nggih. Napa niku uwi nggih. Oh niku wong godhok. Nggih. Lajeng napa mon polo pendem sing teng mriki Mas Supriyanto? Polo pendemipun uwi, ketela nggih, ketela rambat, singkong, kacang nggih. Nggih. Oh gadung ngoten nggih. Suwek mentik nggih. Bili sak katake nggih. Enten tasekan. Bili enten. Nek menawi nggih. Nek kula tasik emut jaman cilian kula niku mangan katak enak. Nah nek tiyak lari sakniki ngomongke katak mesti mlayune kodhok ngoten. Padahal katak itu kan buah untuk polo pendem yang menghasilkan polo gumantung. Nah, ini adalah kedaulatan pangan. Karena dari kalau kacang tanah kan karbohidratnya kecil, ya, lebih banyak proteinnya. Nah, karbohidrat akan kita dapatkan dari uwi, lajeng napa niku bote. Ini adalah karbohidrat. Nah, leluhur kita sudah luar biasa. Jadi kapan dia konsumsi beras, kapan dia konsumsi polo pendem. Karena itulah di dalam ajaran leluhur kita ini kita diajari tentang puasa. Mohon maaf ngapunten, puasa ini asli bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa kuno, dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Menyeimbangkan dan mengendalikan. Dan saya yakin termasuk di sini ini jarang orang puasa.
Tapi nek siam, mbok menawi sing muslim tiap Ramadan mesti siam. Ning mboten poso. Karena antara puasa dan siam itu beda. Kita tidak akan berbicara agama ya, karena memang di organisasi kami jelas-jelas berbunyi ADRT-nya itu bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita akan bicaranya tentang kajian budaya. Tapi sedikit supaya kita paham tentang puasa. Puasa ini dari bahasa Jawa kuno dari kata upah dan puasa, artinya menyeimbangkan dan mengendalikan. Sementara kalau siam itu dari kata sawama, awalnya dari bahasa Ibrani malah terus menjadi bahasa Arab, karena ketika bicara peradaban bahasa Arab itu termasuk bahasa muda, bahasa paling mudah bahasa Arab itu ya. Sawama atau saum atau siam artinya menahan, sehingga konsep Ramadan itu, siam Ramadan itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam, menahan, kuncinya menahan. Tapi kalau puasa ini kuncinya adalah mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang diseimbangkan, apa yang dikendalikan? Yang diseimbangkan adalah 4 anasir alam dalam tubuh manusia. Ini yang diseimbangkan. Kalau ini seimbang, tentunya kesehatan kita terkendali, emosi kita terkendali. Nah, apa jenis-jenis puasa? Karena memang ajaran leluhur kita ini kan berdasarkan serat teles. Serat teles itu alam semesta. Karena alam semesta kita ada nun sewu, ada padi, ada polo pendem, ada polo gumantung, ya, ada godong-godongan, sehingga puasa Jawa ini kita mengenalnya ada 4 plus 1. Yang pertama itu adalah mutih. Mutih itu bukan berarti yang dimakan itu kapas, kerupuk, bukan. Mutih itu yang dikonsumsi adalah sesuatu yang onto. Onto itu tawar, tanpa rasa. Yang dikonsumsi cukup beras atau nasi putih plus air putih. Jadi kalau kita semua sedang puasa mutih, ini bukan pareng maam kacang, minum teh, bukan pareng. Ini mutih. Nah, lajeng puasa ini puasa mutih ini fungsinya untuk menyeimbangkan anasir karbon dan hidrogen. Lajeng yang kedua itu puasa ngerowot. Ngerowot itu sing didahar polo pendem. Terus kacang ini pareng jenengan pas ngerowot kacang, ketela. Ya. Ini untuk menyeimbangkan anasir karbon dan nek wau mutih niku karbon kali hidrogen, nek niki karbon kali nitrogen ngerowot niku. Lajeng kaping 3 wonten puasa poso ngalong. Niki perso kalong nggih. Kalong napa Mas? Codot. Nggih, leres nggih. Nah, itu yang poso ngalong niku sing dikonsumsi namung buah gemandul. Pisang, kates ya. Ini fungsinya untuk mengendalikan dan menyeimbangkan anasir oksigen dan hidrogen. Oksigen itu angin, anasir angin nggih, nah hidrogen anasir banyu. Ingkang nomor sekawan poso ngidang. Ya. Sing dimaem namung godhong-godhongan. Fungsinya untuk menyeimbangkan hidrogen kalian oksigen. Tubuh kita kalau 4 anasir alam ini seimbang pasti sehat. Kalau 4 anasir alam ini tidak seimbang pasti sakit. Coba renungkan, mulai padinya padi Jawa yang kandungan vitamin, mineral dan karbohidratnya seimbang. Terus kita diajari leluhur kita tuh poso dengan 4 anak tadi seimbang, sehat semua. Nggak ngapunten sing dereng nate poso monggo poso. Soalnya nek kula tingali sakniki kathah sing mboten nate poso. Ya. Ya. Ini harus seimbang. Kalau seimbang pasti sehat. Ya. Nah, dengan cara ini otomatis apa? Kalau ini masih tetap
menjadi pemikiran masyarakat kita semua. Tidak akan tergiring mindset pun nek wong mangan gaplek iki wong larat, enggak. Jadi kita hilangkan pelan-pelan yang stigma sekian tahun yang lalu. Wong nek sugih mangan beras, mangan sego, nek melarat mangan tiwul, kadang-kadang mangan karak. Ya, ini harus kita hilangkan pelan-pelan, karena ini ternyata benar-benar pengendalian bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Sehingga orang dulu, leluhur kita dulu itu usianya panjang. Simbah kula sedo Yosua 106 likur. Lah tiang sakniki ngapunten. Kita sulit untuk umur panjang. Kenapa? Karena yang kita konsumsi semuanya racun. Mulai yang kita konsumsi dalam bentuk makanan banyak racunnya, yang kita minum banyak racunnya. Lajeng juga racun-racun lain yang berbentuk dari energi-energi negatif lain. Sehingga saat ini kalau kita lihat usia manusia semakin hari semakin pendek. Karena kita tidak lagi bersahabat dengan alam. Sehingga sulit saat ini kita untuk menjadi manusia yang Jawa, yang ayem tentrem, yang gemari pahlo jinawi, toto titi tentrem kertorajo, sangat sulit. Kadangkala nampak di luar kaya raya, tapi belum tentu tentram. Karena kedamaian itu merupakan tadi 4 anasir alam tadi seimbang. Terus ada lagi yang berkonsep kebalik, gelem ngerasake donya ning moh mikir donya. Mereka berpikir, urip nang donya mung sedelo kok. Wis sing suwe ra ndek kono. Nah, ini kan kebalik. Padahal dia gelem ngerasake donya. Napa niku bentuke ngrasake donya? Nun sayu jenengan purun duwe bojo, nek ngrasake donya to. Jenengan ngrasakne penake saresmi. Jenengan ngrasakne penake duwe anak. Jenengan pengen ngrasakne numpak mobil sing apik. Pengen ngrasake donya, ning ora gelem mikir donya. Sehingga akhirnya semakin parah bangsa ini dengan kehilangan kedaulatan pangan. Kita kehilangan nilai-nilai Jawa yang benar-benar konsep Jawa itu kuncinya nggih setunggal nikuti numing nalar. Bahasa anak mudanya itu high logis. Yang nomor 2 kasunyatan atau realita. Yang ketiga ini sesuai dengan seratus atau alam semesta. Sehingga kalau kita semua belum memenuhi unsur 3 ini ya, termasuk siapapun yang bicara tentang Jawa tidak memenuhi unsur ini ya, berarti belum, yang dibicarakan belum ilmu Jawa yang sebenarnya. Jadi tidak ada Jawa itu sesuatu yang unlogis, itu tidak ada. Semua harus dinemuin alam. Dengan berkembangnya sains dan teknologi akhir-akhir ini, kesempatan ilmu Jawa ini muncul kembali. Karena konsep Jawa dengan sains hampir sama. Ketika bicara sains dan teknologi akan mengatakan apa? Energi itu kekal, yang tidak kekal materialnya. Leluhur kita dulu mengatakan apa? Urip iku langgeng. Sing ora langgeng rogone dhewe. Ada kesamaan. Tetapi kuncinya mari kita belajar dengan high logis. Bukan dengan mabuk dogma yang unlogis. Nah, niki nek kula matur kata-kata nyuwun sewu, saya sing nggih kesel. Kula pengine enten kandha takon. Nggih. Cobi Mas Supriyanto ingkang kagungan dalem nggih pamong desa teng mriki menjembatani untuk kandha takon. Kas manggaken Mas Supriyanto.
J. Sebanur Romo Sutrimo, luar biasa sekali wadaranipun, paparannya sekaligus arahan terkait tentang nilai-nilai luhur yang sesungguhnya itu adalah warisan dari yang para leluhur kita telah mengajarkan ilmu logis Romo. Relevan, rasional, ketemu nalar, dan sangat mimesis, tidak akan lekang oleh zaman. Secara ilahiyah nalar, secara ilmiah masuk akal, secara alamiah bisa ditemui dan kasunyatan. Rasanya ini Jawa yang benar-benar bisa kita rasakan, dan Jawa menikah nyotor kasunyatan menjadi kebanggaan kami semua. Dan teman dalemno sakmenika kathah wiranen anak-anak muda yang gegulang remen kalian kabudayaan Jawa. Mila wonten Gilangarjo menika semangat kita mementri, melestarikan, dudah-dudah, gugah-gugah, menggali nilai-nilai keluhuran yang ada, kemartabatan yang ada, kemuliaan yang ada, serta kearifan lokal. Maka menjumbuhkan kinayah raosipun deling tueng rasa itu ketemu antara apa yang tadi disampaikan Romo Sutrimo dengan gerakan masyarakat yang ada di Gilangarjo menika. Terus Romo saat menika kami di Gilangarjo menika nembe merintis dan mengembangkan terkait tentang semangat ekologis Romo, dalam makna hamemayu hayuning banyu biru, pameling banyu kang bening, rahim bumi wijining kamulyan, ler-leran dadi daharan sepak jinatah ing lemak kasekten nentokake kamulyan. Wiji wutuh wutah pecat dadi wiji maneh, ron genduru tunggak semi, mego mendung udan mas pusar bumi banyu panguripan. Kami kepingin melestarikan nilai-nilai sebuah keluhuran hamemayu hayuning bawono dengan visi masyarakat sadar kembali akan semangat cinta akan lingkungan. Kemudian secara produk menika murah secara ekonomis, dan berakar bersumber pada budaya masyarakat setempat, membawa daya ubah dampak untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan itu bisa dirasakan oleh semua. Berproduksi yang lestari Romo. Jadi tepat sekali tadi Romo Sutrimo sudah memantik, kita kepengen kembali lestari menika, melestarikan, muliakan benih-benih lokal kembali, termasuk padi-padi lokal, pari-pari lokal, lajeng polo-polo yang Romo sebat keluar menika. Saya polo kapendem, polo ijo, polo kitri, polo gumandul, polo kasimpan. Harapanipun menjadi ragam pangan lokal yang kita dudah kembali dan kita lestarikan. Produksi kami akan berupaya dan kita dorong yang lokal, yang sehat. Kalau konsumsi, maka dalam saya Romo menika kudapan ala dusun, kami berupaya makanan yang sehat, makanan yang lokal. Terus kembali ke alam ditandai dengan cinta makanan lokal, diproduksi dengan cara yang lestari, yang sehat. Maka konsumsi dan produksi secara lestari itu menjadi sebuah gema cara kita untuk mentransformasikan kebangkitan sebuah peradaban yang tadi ternyata logis Romoji, ternyata tinemu yang nalar, ternyata mbah-mbah buyut kita Yosua itu kata sangat semanten umur sampai di atas 100 tahun. Romo dalam itu juga kemarin mendapatkan sharing
penelitian secara statistik ini nalar, dan ini memang saat ini menjadi sebuah kajian dan keprihatinan serta menjadi bagian dari panggilan kesadaran bahwa kira-kira ada 7,8 miliar umat manusia sedunia. Nah, beliau itu mampu memberikan sebuah kajian secara prosentase 1/100 dari 7,8 miliar, 60 orangnya itu tinggal di Asia. Karena Asia menika bumi ingkang gembah ripah loh jinawi Kertoraharjo, subur makmur, khususnya di Nusantara dan khususnya tentu di Jawa. Nah, dari 60 tadi itu tinggalnya di Asia. Kalau pun teliti malih statistiknya itu dari 10 orang per 100 tadi ya, yang umurnya 65 dari 100 orang itu tinggal 8 orang. Ya, umurnya 65 ke atas dari 100 orang itu tinggal 8 orang. Jadi kalau 7,8 miliar umat sedunia dispesifikan lagi per 100 yang 60 orang tinggal di Asia. Dari per 100 sing umure swidak 5 ke atas itu hanya tinggal 8 orang. Kalau tadi Romo Sutrimo mengatakan bahwa sekarang dalam Sewu umur 12 tahun sudah ada yang kena cancer, 18 tahun kena penyakit jantung, gagal ginjal, kemudian banyak yang remaja sudah ada yang teridentifikasi diabetes. Ini adalah sebuah malapetaka. Dan harus ada kesadaran yang tumbuh untuk punya sebuah habit, kebiasaan hidup sehat. Maka misi kami dengan gerakan Lumbung Kampung Mataraman menika. Jadi lumbung laku utama bangun gayuh, kampung itu kita maknai kampung kawasan mandiri pangan unggulan. Mataraman menika mater material mother, ibu ingkang nukulake kasampurnan tetuwuhan. Harapanipun wangsul malih cinta akan bumi pertiwi, mencintai asiling ulu wuduking pati sarining bumi, dan kita konsumsi untuk kesehatan jiwa dan raga kita, serta kita bisa bagikan menjadi sebuah gerakan kesadaran hidup sehat, pangan sehat, habit kebiasaan pola hidup yang sehat, sampai menumbuhkan sebuah hikmat atau kesadaran hidup. Sehingga kalau sudah punya hikmat dan kesadaran hidup, orang akan mendapatkan pencerahan. Disitulah kebangkitan peradaban yang kita maknai punya sebuah budi dan akal. Maka budi dan akal menjadi budi pekerti luhur, dan dihidupi menjadi ketaatan, menjadi budidaya budaya kita. Ini sesungguhnya peradaban baru yang kami cita-citakan untuk kebangkitan Nusantara, berangkat dari sebuah kesadaran. Kesadaran menjaga raga, kesadaran untuk bagaimana menjernihkan jiwa. Kesadaran itu berangkat dari kebiasaan dan rutinitas yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap harinya. Dalam setiap hari rutinitas, tentu di sana harus ada pola hidup yang sehat yang harus kita jalankan. Supaya bisa mendapatkan asupan makanan yang sehat, maka kesadaran harus dibangun oleh siapa saja, dan khususnya kepada segenap masyarakat ingkang sami berbudidaya, harus punya sebuah kesadaran budidaya tanaman yang sehat. Maka gerakan ini visi ekologinya mewujud nyatakan pangan sehat yang lestari. Dengan demikian
untuk kelestarian dan juga semesta alam terjaga, diwariskan buat generasi yang akan datang, itu baik adanya. Menikoro, gerakan kami maknai Lumbung Kampung Mataraman berangkat dari sebuah budi pekerti luhur dan budidaya yang kita jalankan menjadi satu budaya. Maka kami sangat setuju sekali Kasinggihan Yen Romo Sutrimo menyampaikan budaya tidak semata-mata hanya sebatas kesenian, tapi budaya menika pola budi pekerti coro anggen kita sesarengan sami jagi agesang. Moral di dalamnya ada etika, tentu ada kerendahan hati, lan budaya Jawa menika jangkep genep sopan santun, unggah-ungguh, muno-muni, empan papan, waskita semu, lembah manah, andap asor, sampai udo negoro. Komplit. Semangat peduli dan berbagi, kita diajarkan sageta tansah gendu-gendu rasa, maksinamadan, bau suku bau, holobis kontul baris, sayak saeka proyo, golong gilik nyawiji, greget sengguh ora mingkuh, kerubuan, kerigan, lan sambatan. Semangat gotong royong itu yang harus kita dudah kembali dan kita lestarikan dan kita jadikan sebagai bentuk habit atau kebiasaan untuk saat ini. Jadi cara kita punya budi, gerakan kita peduli berbagi, gotong royong menjadi semangat persatuan menjaga negeri ini. Ini gema yang kepingin kita suarakan. Ini adalah cara transformasi yang mau kita akan sampaikan. Nah, dengan demikian izin Romo, jika Yayasan Raket Prasojo berkenan, kami masyarakat Gilangarjo dan menika para wiranem, juga kasepuannya ada, para senior, konco-konco ingkang demen galan kabudayan, juga pamongipun ugi wonten, kami semua concern mengangkat kearifan lokal, budaya masyarakat setempat menjadi sebuah bentuk rasa handarbeni, melu angrung kepi, mulat saliro angrosowani, yang kita kepingin wujud nyatakan dalam sebuah gerakan kedaulatan pangan yang sehat, Lumbung Kampung Mataraman, dengan di dalamnya dimaknai segala ragam nilai-nilai ensiklopedia dunia itu mampu ditumbuh kembangkan selaras dan sesuai potret potensi yang ada di daerah kita semua. Terus menika Romo, gambaran yang Bang Gilangarjo sak menika ngangkat ada 4 warisan budaya dunia yang saat ini kita coba dorong, kita coba gali dan kita lestarikan. Setunggal menika gongsok. Jadi kita ada sentra industri pembuat gamelan Romo, mohon restunya dari yang besi, kuningan dan sekarang sudah merambah damel Tesalen Perunggu. Kalau sing kaping kalih menika wonten batik, ngantos hiasan batik, batik lukis dan tulis yang asli, dan kita juga membuat filosofi batik Jogja istimewa, sejarah sumbu imajiner, sumbu filosofi yang kita maknai sebagai karya bersama Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi bersama dengan para pembatik yang ada di Gilangarjo. Nah, kalajeng kita juga kembangkan duwung Romo, keris. Jadi kita sudah sekarang punya 8 empu pembuat keris yang ada di Gilangarjo, dan kita dorong supaya kerajinan keris ini menjadi salah satu wujud warisan budaya dunia yang kita kembangkan. Kalajeng selanjutnya kita kembangkan terkait tentang budaya tata sungging sucal lan budaya pelestarian wayang. Di Gilangarjo kita angkat karena wayang ini menjadi bagian dari cara kita mentransformasikan nilai-nilai tutur untuk terkait budi pekerti luhur dan nilai-nilai
ajaran budaya Jawa yang sangat begitu adiluhung. Nah, adanya gamelan, adanya keris, adanya wayang, adanya batik, itu hal-hal yang kita angkat menjadi sebuah cara menggali dan melestarikan potensi kearifan lokal, sekaligus bicara pangan dalam arti yang seluas-luasnya, itu kita kembangkan menjadi salah satu bentuk bahwa kedaulatan pangan yang sehat, pangan lokal yang sehat menika kagem nata raga pangupa jiwa lan ugi tentu kangge pangupa badan utawi raga. Nah, mila kami di Gilangarjo juga menika ada simbol-simbol dan contoh bahwa Patisari, Ulu Wuduk Asiling Bumi, rempah-rempah pun mulai kita kembangkan. Dari empon-empon yang kita mengajak para petani dan masyarakat untuk sadar bisa menanam menjadi apotek hidup, menika juga kita transformasikan menjadi husada lokal. Karena dengan empon-empon keseimbangan badan tadi Romo Trimo pangandikan, nutrisi, mineral, kemudian karbohidrat harus seimbang, juga kelancaran aliran darah itu bisa mengalir dalam tubuh kita, juga dipandu dan dipakai empon-empon sebagai sarana kelancaran aliran darah yang bisa menjadi tubuh kita sehat, tidak ada sumbatan-sumbatan dalam saraf dan darah kita. Nah, ini juga produk dari masyarakat yang kita bangun menjadi satu kesatuan, ya pangannya, ya husada lokalnya, ya keseniannya, ya ngulasnya di salira, ya ngulasnya di busananya, ya tata bangunan, ya juga transformasi dan juga transportasi husada kanuragan gegamannya dan tetulanan anaknya. Jadi menika ekologinya kita bangun, tirta satwa rimbanya, budaya kriya, rupa dan kerawitannya, pambudi menjadi wujud dan tanda gerakan dari sebuah kebangkitan peradaban yang kita angkat. Ngeten Romo, monggo konco-konco sedaya, mumpung ada Romo Sutrimo, kita bisa sareng-sareng gendu-gendu rasa ing samangke. Harapanipun pertama tentu kita mohon doa restunya Romo. Yang kedua, kami bisa diajak Romo Trimo untuk berbagi jejaring yang lebih dalam rangka mencuatkan gerakan Lumbung Kampung Mataraman ini, mencuatkan Gilangarjo menjadi pemerhati dan pecinta budaya, dudah-dudah gugah-gugah kelestarian nilai-nilai yang sangat begitu luhur di Jawa ini. Nanti kiranya kebersamaan dengan Yayasan Raket Prasojo menjadi salah satu wujud cara sarana untuk kita mentransformasi sebuah gerakan peradaban baru ini. Ngeten Romo, saking kula sembah nuwun. Rahayu. Rahayu. Nggih, matur nuwun Mas Supriyanto. Bapak-bapak wonten sing ngersakne kandha takon? Monggo. Monggo, nuwun sewu. Rahayu. Rahayu. Salam. Salam. Ngarsanipun Pak Supri, Pak Romo Sutrimo, Pak Haryoto, Pak Toga Gus, Mesti Porogat yang satu kita hormati. Kados wau pun andharaken Pak Romo Supri lan Romo Sutrimo, itu kita mbok wis daya nyarujui. Pun ya oleh kepok ora ning pangan sesisih ning men mandiri teknologi rasa nggomek mawon ora apa-apa jane. Daerah juga. Terus niki mek kula ngapunten niki. Nggih ingkang kaos tunggal, jadi kita namung ngaturaken apresiasi ke saya sangat kagum rawuh Romo
trima wonten sampel menika estu mugi saged paring pencerahan. Ya sepirang puluh tahun ngasih lali kula ya meh pangling jenengan paling ya lali kali kula. Penate pinanggih ten Kongres Srikaret. Oh nggih. Ini ya namung sakamakan ketemu ya akrab nih kan ya banding terus lari tuh. Terus dengan kesibukan sendiri-sendiri dengan nggih. Estu mesti kathah kegiatan kabudayaan ingkang lumampah wonten ing sak jembaring Nusantara. Kalian Pak Supri, Mas Agus lan kanca-kanca ngregengaken kabudayaan wonten ing Wilaharjo mugi tansah ngrembaka lestantun khususipun kabudayaan Jawi Jawa ngoten nggih. Mboten banyak mboten kathah ingkang kita aturaken. Namung kados wau aturaken kita menika wong Jawa banyak yang kehilangan kedaulatan, baik itu kedaulatan pangan, kedaulatan teknologi ataupun yang lain. Ya sing paling mendasar kemawon bahasa ngoten nggih. Aksara. Ya kita tidak berdaulat, namun itu nggih kita tidak dipaksa, namun secara alami panci. Nggih makaten ning kita ing Babele rumiyin kanca-kanca wonten ing pegiat aksara ngoten nggih panci wonten komitmen kagem nglestarenaken aksara Jawi, kagem ya sithik-sithik urun kagem kemandirian aksara ya upama ora kanggo aksara baku, tapi untuk generasi muda sekarang dan yang akan datang saged langkung nglestarenaken warisan leluhur kula panjenengan sami terus minangka monumen buat bilih generasi penerus, generasi selanjutnya menika ngertos buat bilih generasi simbah-simbah kula panjenengan rumiyin menika panci generasi yang sampun berdaulat dalam segala bidang termasuk aksara pun kita sudah gadah aksara piyambak, basa ya basa piyambak. Nggih wonten perubahan zaman menika ya nek zaman itu terus mesti berubah kantun kula panjenengan sami anggenipun respon dan boten gagap wontenipun perubahan. Niku ingkang angka kalih, ingkang angka 3 kula namung nyuwun dhateng ngarsanipun Bapak sedaya para lenggah estu ingkang pranaturaken Rama Supri lan Rama Trima wau. Monggo kula panjenengan sami tansah napa nggih pengkalihaken. Wong Jawa iki kudune akeh le mikir, akeh le ngrungokke. Rasah akeh omong ning akeh temandan ngoten niku. Terus satu kekurangan wong Jawa niku napa etos kerja pun niku nek kula rasaken piyambak ya awak kula lan sak kanca-kanca lah misale wonten kegiatan ngoten etos kerja. Kalahe kula panjenengan sami kalih wong Cina, wong Eropa lan sak panjenenganipun panci alam wonten ing tanah Jawa menika ya istilahnya pun meninabubukan kula panjenengan sami atus gene wong Jawa niku mungkin niku etos kerja apabila satu kabudayaan sing mungkin ya kabeh niku ada kelebihan ada kekurangan. Baik kebudayaan Jawa ngaten kelebihan ada kekurangan, kebudayaan Cina, Barat dan yang lain mesti ada kelebihan dan ada kekurangan. Intinipun kula panjenengan sami saged methik mendhet pundi ingkang sae saged kita implementasikan wonten ing kehidupan sak menika lan sak lajengipun. Lha mekaten ing saged kita teraken wonten lepat wonten pilap kirang sempurna nyuwun manasami. Sanesipun wonten sing ngersakne kandha takon. Monggo Bapak. Sewu. Nggih. Ngasanipun Pak Sutrimo dan tansah pinurmatan pinanggung Pak Supri minangka budayawan wonten Tangerang Wilaharjo. Yektosipun kula sanget gembira nggih.
ngraosaken gumira bilih pangandikan saking Pak Sutrimo menika cocok kaliyan manah kula. Jalaran punapa kula dipun warisi dening eyang-eyang utawi mbah-mbah kula duk rikala jaman semanten paring pangandikan aku ora iso ninggali apa-apa ning bisa ku ninggali omongan. Nuwun sewu simbah rumiyin kagungan nggih nuwun sewu pendopo ingkang sakmenika sampun tinatat dening kabudayan nggih menika minangka pendopo kabudayan ingkang dumunung wonten ing papanipun simbah rumiyin nggih menika wonten ing Jedes Darman Wilarajo Pandak Bantu. Menika sampun dipun serahaken dhateng cagar budaya. Lah simbah menika paring dawuh dhateng kula supados merawat dan mengembangkan. Kasunyatan sak sampunipun kula pikir-pikir nggih. Sak sampunipun simbah ngendika ngaten lajeng papan menika namung dipun tilari nggih joglo pendopo gamelan saha wayangipun lan menika sampun pinangka gladen wayang saha kerawitan lan sanes-sanesipun ingkang ancas tujuanipun kangge pengembangan tata bahasa, olah krida dan lain sebagainya. Ternyata mendapat kawigaten dari pemerintah Kaluaran, Pasanuwun sampai di daerah istimewa Yogyakarta. Menika mila kula raosaken. Lan simbah menika tetilar nggih nyuwun sewu ingkang wujudipun menika wujud satunggaling iket. Iket lembaran ngaten ingkang tulisanipun menika aksara Arab gundil. Kula mboten saged maos. Ulawi kula mboten saged maca namung nate kula sora widhikaken dhateng tiyang sepuh. Bilih ingkang kitosipun wonten ing mriku sak sinten tiyang ingkang lumapak. Lha ninggalaken telapak kakinya di lingkaran pendopo itu akan berbahagia, hidupnya akan lebih mulia dan terkabul. Ternyata setelah saya amati dan saya baca, itu memang betul para seniman-seniwati yang berusia betul berawayang dan lain sebagainya itu yang pernah menginjak di pendopo lingkaran cagak-cagak itu ternyata berhasil. Asal tidak hanya melumah ke tangan. Ya bekerja keras, seandainya menjadi dalang yang harus kerja keras untuk menekuni sebagai dalang. Itu ternyata dia yang pernah menginjak di situ dan menekuni, ternyata kesemuanya saya baca itu sudah berhasil. Jadi simbah ngendika pewaris simbah itu supaya saya meneruskan perjalanan arah apa yang akan dituju oleh simbah zaman dahulu. Begitu Pak, atur saya sebagai pemberian tahu atau kalau saya tak jelaskan yektosipun ngaten. Pendopo menika tersedia untuk umum dan tidak dipungut biaya. Jadi ternyata hal seperti itu setelah saya baca memang betul-betul terlaksana. Kemudian Pak Sutrimo atas waktunya dan mohon maaf apabila kata-kata saya atau hati saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Nggih, matur nuwun Pak Hartoyo. Pak Haryoto. Nek Mas wis sinten Mas Suping lho Mas. Kan? Oh nggih. Capet eling lho Mas. Nate guyon ini. Nah, kalau tadi dibicarakan tentang teknologi. Kita kehilangan teknologi itu setelah bangsa ini mabuk dogma loh Mas, kalau kita mau jujur. Sebelum itu teknologi kita hebat.
mulai dari konstruksi. Bangsa kita mampu membuat konstruksi keseimbangan angin. Salah satu bukti adalah Borobudur ketika ditemukan oleh pedagang Cina, terkubur oleh abu vulkanik, itu dibongkar ini relatif utuh. Ya, kalau ada kerusakan ya, tapi tidak begitu parah. Karena Borobudur menggunakan ilmu konstruksi keseimbangan angin ketika terjadi gempa bumi dan Gunung Merapi meletus. Sementara kejadian gempa Jogja beberapa waktu yang lalu yang memakan korban dan memakan banyak pengorbanan harta benda, itu karena ilmu konstruksinya yang berubah. Karena saat ini masyarakat kita menggunakan konstruksi Eropa, bukan lagi menggunakan konstruksi Jawa. Karena konstruksi Jawa ini sebenarnya leluhur kita itu sudah paham betul kalau di bawah bumi kita ini ada 2 lempeng bumi. Kalau jenengan pernah baca serat Aji Pamasa, di situ dikatakan yen petete taksoko ontobogo obah ngetri jagat. Petit itu ekor, taksoko ular besar, ontobogo ular besar. Ini kan 2 lempeng bumi. Jadi kalau kita memaknai serat-serat kuno kan tentunya kita harus berpikir yang logis ya. Cuman sejak bangsa ini mabuk dogma kan benar-benar lemah nalarnya. Jadi leluhur kita sudah paham betul di bawah bumi kita ini ada 2 lempeng bumi. Petite taksoko ontobogo yen obah ngetri jagat. Sehingga leluhur kita meninggalkan warisan ilmu konstruksi. Tapi sekarang saya lihat sudah hilang. Barangkali tinggal Pak Haryoto tadi pendopo ya. Dengan ini barangkali sisa-sisa peradaban dari konstruksi Jawa. Tapi kalau pendopo yang baru itu sudah tidak lagi kayak kemarin kita ke Mbah Slamet ya, Kang Slampar. Ini pendopo, tapi itu bukan pendopo asli Jawa. Sudah pakai konstruksi Eropa, beton. Nah itu kalau kena nanti gempa bumi ya tetap hancur. Berbeda dengan konstruksi Jawa itu kan pakai istilahnya luyung. Ya, dulu ndak pakai paku mas, ndak meluyung. Luyungnya biasanya non sewu pring. Nek desa ngriki namine napa kan siji desa siji nagel pantek. Nah. Nek niku nun sewu enten gempa kan aman to. Wekdal gempa Jogja kepengen ngriki aman nggih Mas nggih. Pendopo hanya miring. Nek pendopo miring liyane ajur. Nggih. Teknologi kita banyak yang sudah hilang. Hilang bukan hilangnya ini satu karena kita keturunannya ini tidak lagi mau mempelajari, tidak mau memiliki. Bahkan seringkali kita melihat warisan leluhur kita itu kita tidak lagi antar bani, kita hanya memandang itu objek, bukan merupakan bagian. Sebagai contoh tadi Mas Supriyanto mengatakan di sini ada pengrajin gamelan. Saya ingin tanya, apakah warga di sini yang sudah pengrajin gamelan itu tahu, sudahkah mengerti tentang rahasia gamelan yang mampu untuk mengobati penyakit akut dan kronis? Belum. Karena sudah itu tadi, gamelan hanya sebagai objek. Iki duit, iki pekerjaan. Bahkan banyak pelaku seni gelem nabuh nek dibayar, gak dibayar gak gelem nabuh. Tidak lagi merasa ndarbeni. Hanya sekedar objek. Hanya sekedar eksplorasi, hanya sekedar eksploitasi tanpa penjiwaan. Ketika seperti Karen, terus seperti siapa Sinden Mega dari Jepang, mereka pandai kok nyinden, tapi apa yang mereka tidak punya? Penjiwaan, karakter, jati diri. Nah kalau orang-orang kita memandang warisan budaya leluhur itu tanpa penjiwaan, ya kita mirip Karen, kita mirip Sinden Mega, kita mirip
siapa yang pakai nama Jawa Paijo tapi namanya aslinya yang dari Perancis sih Mas. Ya kita mirip itu tanpa penjiwaan. Bahkan saya pernah baca literasi di Perancis atau di Amerika, di sana itu ada kurang lebih terinventaris perangkat gamelan itu 300-an lebih. Sementara di Jawa ini kira-kira hanya berapa perangkat. Di DIY ini ada berapa perangkat gamelan yang benar-benar berfungsi. Ya tentunya kalau tadi Mas Yanis itu mengatakan kita kehilangan teknologi, yang kehilangan itu karena kebodohan kita sendiri tuh, karena nggak mau mempelajari. Karena ketika kita bicara Jawa itu kan sebenarnya ada 3 hal. 1, spirit of Java, jiwa Jawa. Ini yang sekarang betul-betul hilang. Yang kedua, Javanese culture. Javanese culture itu meliputi bahasa dan sastra, adat dan tradisi, seni, terus jaga-raga, falsafah dan spiritual. Terus yang ketiga, kita bicara Javanologi. Nah selama ini kata Javanologi dimaknai dangkal. Hanya sekedar kawruh Jawa larinya ke aliran kepercayaan. Apakah itu salah? Tidak, tapi terlalu dangkal. Karena ketika bicara Javanologi dari kata Java dan Logos, berarti apa? Ilmu pengetahuan Jawa. Saya jarang ketemu teman-teman yang ketika saya ajak bicara diskusi tentang Jawa, ini yang bicara secara komprehensif. Kadang-kadang orang baru pinter mau copat, ngeten wis rumongsane wis nguasai Jawa tenan. Ya. Wis nun sewu iso dadi pengerawit gamelan ngono wis kadang-kadang merasa. Ya, belum secara komprehensif. Contoh umpamanya kayak kemarin saya ketemu seorang jenderal Angkatan Laut. Karena beliaunya jenderal Angkatan Laut, saya ngajak diskusi beliau tentang Mariam. Itu teknologi. Saya pernah baca literasi dari Portugis. Tentara Portugis itu mengakui meriam Majapahit memiliki 5 kali kekuatan dari meriam Portugis. Karena meriam Cetbank Majapahit ini sudah menggunakan sistem modern, sistem mirip sumbu. Sementara waktu itu meriam Portugis itu masih memakai lantak. Ya. Kayak jenengan dolanan jeblukan. Tahun itu kita sudah melalui teknologi persenjataan seperti itu sehingga Majapahit mampu menguasai sepertiga dunia. Loh sekarang TNI kita beli teknologi persenjataan ke luar sehingga kemarin kita sampai rasanya gregetan ketika pihak Inggris mengembargo persenjataan yang dibeli dari Inggris tidak boleh untuk berperang melawan pemberontak Aceh. Pernah baca atau beritanya waktu itu? Apa nih gak gregetan loh ini senjata ini dibeli dengan uang rakyat. Tidak boleh dipakai untuk menjaga kedaulatan kita. Jadi kalau kita bicara kehilangan teknologi ya kita harus benar-benar introspeksi diri. Kita harus benar-benar mampu open mind, berpikir terbuka. Kita harus mampu keluar kotak, out on the box. Sepanjang kita masih mabuk di dalam kotak, jangan harap kita bisa bangsa ini maju. Sebagai contoh, mamanya padi. Saat ini saya yakin banyak petani yang sudah tidak lagi mampu membuat bibit. Semuanya jadi boneka. Bonekanya siapa? Kapitalis. Terus fungsinya petani itu di mana? Nggak buat bibit, nggak bisa. Bibit beli. Setelah itu untuk ngolah tanah kita beli. Ya. Terus menanam tanaman kita beli. Pupuk kita beli. Obat-obatan kita beli. Akhirnya terjadi high product. Biaya produknya tinggi.
Oh, banyu tuku Mas. Pakai visible, pakai listrik juga. Ya. Ketika terjadi pembengkakan biaya di dunia pertanian, apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda yang tidak lagi mau bertani. Kalau nanti anak-anak muda nggak mau bertani, kira-kira kita semua makan apa? Akhirnya pemerintah impor. Kalau diimpor kita sekali waktu kita mungsuhan ya, kita perang dengan negara lain, mati kita. Kembali ke awal tadi, kedaulatan pangan kita sudah benar-benar hilang, sudah terancam. Ya tentunya harus kesadaran kita tumbuhkan mulai sekarang, katanya. Teknologi tadi Mas Yaneda juga kita kehilangan kedaulatan aksara, kita kehilangan kedaulatan bahasa. Saya waktu itu ikut merumuskan bagaimana supaya anak-anak itu kalau SD mau masuk TK mau masuk SD dites bahasa Jawa, yang SD ke SMP dites bahasa Jawa. Tapi kenyataannya fakta di lapangan nggak jalan, Mas. Saya lihat memang ya mohon maaf, pemerintah kita belum merdeka kok. Masih terjajah pemerintah kita. Apalagi masyarakatnya. Karena itulah visi misi kami adalah mencerdaskan, mencerahkan dan menyadarkan bangsa ini. Ya mudah-mudahan gayung bersambut, kalau tadi sini katanya semuanya setuju ya matur nuwun. Toh pergerakan ini bukan untuk Sutrimo kok. Nun sewu Pak Haryoto. Diabetipun pinten kalau 208. Nun sewu pengen normal mboten? Wah, pengen sangat. Saestu. Percaya. Nah, nek percaya ngaten. Nggih mulai binjing mboten mesah maem beras. Karena itu ada kandungan karbohidratnya tinggi. Itu penyebab salah satu kadar gula darah meningkat. Maem nopo lah, maem lintune. Kula ngapunten, mun 15 tahun kula mboten maem beras nyatane tetep sehat to, Pak. Mboten maem, ampun kados masih mau ngalih wau. Ora maem beras ning maem lontong ya padha ngapusi. Niku ya, harus seimbang. Konsumsi nopo banyak bisa kita konsumsi. Kantu jenengan pilih sing nopo telo, nopo pohung, nopo nun sewu kentang. Beras Jawa bareng. Nah, beras Jawa bareng. Ya. Niku langkah yang sederhana. Ya. Kula niku ngapunten, saya beberapa kali menjadi narasumber tentang pengobatan enzimatik. Akhirnya saya hentikan. Kalau mintanya itu online, karena kalau online akhirnya kan didengar sampai ke Eropa. Akhirnya banyak ilmu kita yang diambil oleh orang lain, gitu. Karena kapitalis punya modal. Tapi kalau secara offline, saya mau ngajari. Kayak kemarin saya diminta Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, sehingga mereka supaya nanti bisa ngobati orang dengan konsep enzimatik. Kenapa? Supaya ini ilmu ini berkembang. Pernah ya, niki saya cerita bukan mau pamer enggak, tapi untuk contoh mawon. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang telepon saya enggak kenal orangnya. Dia awalnya WA saya, memperkenalkan diri, namanya siapa, dia dapat nomor saya dari mana, terus dia minta izin telepon. Akhirnya saya izinkan. Terus beliaunya orang Medan. Dia cerita kalau kakinya ini sudah divonis mau diamputasi karena diabetes, Pak. Ya. Terus akhirnya saya kasih resep sistem enzimatik. Jarak jauh, Pak. Saya bahkan sampai detik ini saya belum ketemu beliaunya.
Selang 10 hari dia telepon lagi, Pak terima kasih, kaki saya sudah sembuh, lukanya mengering, nggak jadi diamputasi. Saking senengnya Pak, akhirnya dia tanya, Pak boleh tahu nomor rekeningnya. Jadi kalau kita menolong orang itu kalau dengan keikhlasan itu pasti kok. Dan itu sudah saya lakukan berkali-kali. Nah, kalau kinten ngeten Mas Supri karena niku kan kleresan kondo takon sedaya kok mboten takon ning kondo sedaya. Jadi kan tidak harus saya tanggapi semuanya. Karena kan konsepnya kan kondo, mboten takon ngeten. Malah kula kayak bonus Pak Arto ya. Nggih. Ini Pak, sebetulnya ya Nggih. gimana ya? Secara medis itu memang kita harus mengobatkan di dokter. Nah itu mah cerita ya Pak. Kalau saya itu terlambat makan, itu katanya sepertinya pusing. Ya, kepala saya pusing. Nah, terus saya bilang sama dokter, kalau saya itu kok terlambat makan, itu kok kepala pusing. Mah bilang, kalau pusing ya makan yang banyak. Nah itu rasa hatiku saya gitu, ini gimana maunya. Ya. Ya. Dari Bapak Sutrimo atas pemberian arahan kepada kami untuk menyikapi diabetes. Bahkan maaf ya Pak, kemarin itu saya lecet kakiku. Ini Pak, ternyata yo mendapat arahan dari orang-orang yang tahu tentang ilmu Jawa Pak. Nggih. Saya itu kok disuruh minuman godhong wimbo. Nggih, godhong wimbo. Makanya sudah kenyataannya sudah saya buktikan Pak. Iya. Setiap kali saya minum, bahkan maaf tadi saya ambil yang godhong wimbonya tiap kali saya mau pergi nih. Nyun sewu Pak, prinek disuguh mangke nek kirang pas lah kula beto piyambak menika wujudipun cairan godhong wimbo. Ternyata dulu itu pernah 900, 600, 400. Ternyata setelah saya laksanakan apa perintah-perintah orang-orang tua yang tahu lebih di bidang tradisional, ternyata lebih mengena di hati saya Pak. Jadi terima kasih atas anjuran Bapak. Apalagi yang perlu saya lakukan Pak. Mohon maaf saya masih menerima arahan dari Bapak. Nggih, terima kasih Pak Haryoto. Nah niku godhong wimbo niku kan dipendet enzim pun nggih. Nah, karena ngapunten saya memakai istilah enzymatic biomolecule itu karena selama ini kan yang namanya ilmu Jawa kan di pressing, di diskriminatif seolah-olah sesuatu yang negatif. Nah, setelah pakai sistem istilahnya saya perbarui nama. Bahkan saat ini pengobatan enzimatik itu termasuk pengobatan favorit di Eropa. Karena pengobatan enzimatik itu lebih aman daripada obat-obatan kimia. Karena kalau pakai obat-obatan kimia itu cenderung kadang-kadang ginjalnya yang kalah, mengakibatkan sakit yang lain, komplikasi. Kalau saat ini Pak Haryoto sampun cukup dengan godhong wimbo, bagus. Ini dilanjut ke mawon. Banyak Pak enzim tanaman yang bisa kita pakai untuk pengobatan diabetes banyak. Dan setiap manusia itu beda-beda. Karena kadang-kala kadar gula jenengan walaupun diabetes, walaupun angkanya sama tapi berbeda jenisnya. Sampun leres Pak niku Pak, mangke kesana ical sehat. Ya, saya kira karena pun mboten enten sing kondo takon malih kita tutup sampai di sini dulu. Ini masih kalau menurut saya masih icip-icip, masih semuanya gelambiar sik diomong nih. Mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan kita bahas yang lebih spesifik. Karena Jawa ini kalau menurut saya Jawa itu bisa peradaban yang maju, peradaban yang spesifik, sehingga kalau dalam teori sumber daya manusia semakin spesifik suatu bangsa dalam menyebut
objek dan membuat aturan main, itu semakin tinggi peradabannya. Tapi kalau semakin sederhana dalam penyebutan objek dan membuat aturan main, berarti semakin rendah peradabannya. Jawa ini spesifik banget, Pak. Walaupun nun sewu kados ngomong ke beras wae. Mulai saking ngapunten pari, lajeng uli, lajeng napa beras, lajeng elas, lajeng menir. Ini kan spesifik sekali. Itu menandakan peradaban kita tinggi. Kalau mengenai etos kerja, Mas, niku nek miturut kula mboten kok wong Jawa punya kelemahan etos kerja. Sing etos kerjanya buruk itu sing ora Jawa, Pak. Nggih, mboten Jawa. Kenapa? Leluhur kita sudah mengajarkan bagaimana manajemen sumber daya manusia. Itu teng ritual ruwatan. Orang kalau ingin mau sukses kudu iso ngalahke Bathara Kala. Kala itu kan waktu. Leluhur kita menggambarkan Bathara Kala, waktu itu kan buta budi yang siap memakan kita. Kalah itu waktu. Kalau kita tidak mampu mengalahkan Bathara Kala, ya kita dimakan waktu. Nah, siapa yang bisa mengalahkan waktu? Satu, gambaran ini ku Wijoseno atau Jokoseno. Ini pemuda yang kukuh, konsisten. Yang kedua itu adalah Permati, pemuda yang cerdas. Yang ketiga itu Wisnu, kebijaksanaan. Nah, kalau kita ingin mengalahkan waktu, ya kudu cerdas, kudu konsisten, kukuh, ya kudu bijaksana. Ngapunten niki ngapunten nggih. Kula waca teng undangane Mas Supriyanto iki jam 7. Niki wau sami rawuh pun meh jam 8. Terus akhirnya kali Mas Supriyanto dimulai jam 8 lebih. Berarti apa? Jenengan durung iso ngalahke waktu. Kalau jam itu etos kerja rendah. Etos kerja rendah. Kalau jam itu. Jenengan nggih. Mudah-mudahan tetap bertahan. Lah leluhur kita mengajarkan kesahinan, lah kula jenengan iki do lali kabeh mari. Nih. Harus kita sadar, jadi kalau orang yang etos kerjanya buruk berarti dereng Jawa, Mas. Nih. Sik durung Jawa. Ayo kita belajar Jawa. Nah, para pemirsa yang saya hormati dan bapak-bapak yang hadir di dalamipun Mas Supriyanto, kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pencerahan, mencerdaskan dan menyadarkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.